Istrinya bilang ke Fir'aun, bukankah bayi ini sangat lucu dan menggemaskan? Iya. Fir'aun jawab, menggemaskan bagimu, tidak bagiku gitu. Iya. Tapi emang dari dulu ternyata gitu, laki-laki selalu luluh sama perempuan sejak zaman Fir'aun. Ya. Nah terus di satu momen akhirnya karena Fir'aun tuh masih sebel terus ya sama bayi Musa. Terus kata Asia tuh, itu karena kamu belum tahu aja, ini coba gendong, siapa tahu kan jadi suka. Digondeng lah tuh Nabi Musa. Digendong dijenggut anjing jenggotnya jebret sampai berdarah Cabut. Kuat banget dari kecil Nabi Musa emang. makanya gila kayak Samson anjing. Nah, kalau dijenggut marah Firaun kan, sampai dilempar apa di apa ya gue lupa banyak tuh. Iya, dilempar. Terus Dia udah ngutuk suruh bunuh. Akhirnya terus kata Asia tuh jangan dulu lah, dia cuma anak kecil gitu. iya dia cuma anak kecil yang nggak tahu apa-apa, namanya juga anak bayi kan. Terus akhirnya nggak mau lah, pokoknya pengen dibunuh. Terus akhirnya dibikin udah aja gini aja, dites aja nih, kalau karena dia masih bayi nih pasti nggak tahu nih. itu di depan banyak orang tuh, nanti dibikin depan banyak orang, dia suruh milih kalau memang dia bener-bener bayi dia berakal, dikasih 2 pilihan, yang ini bara api, yang ini makanan kalau nggak salah. Makanan atau pedang gitu. Enggak, iya pokoknya yang sesuatu yang kalau dia. bukan Yang menarik buat dia. ya yang menarik buat bayi, lupa gua mainan atau makanan pokoknya. Kan kalau bisa dia ngerti nggak mungkin dong dia ngambil bara api kan. Nah ketika milih Nabi Musa itu, bayi Musa ngambilnya bara api dimakan. Bara api dimakan, makanya dia makan Cadel. rusak. Tapi memang makanya susah Nabi ngomongnya. Musa udah tahu dari kecil tuh udah apa ya, udah bisa mikir gitu lah. Secara alam bawah sadar, Iya, bisa mikir nggak cuma secara alam bawah sadar, emang udah ada itu seperti apa ya, kayak seakan-akan emang udah Kita harus menghancurkan orang ini. tapi Dari belum kecilnya pun udah konflik kan, berakal. ngobrol Firaun tuh jangan Tahu kok gitu. akhirnya tuh kan masih bayi kan, dia ngambil bara api, dia nggak ngerti. Akhirnya ya udah diadopsi lah, sampai yang awalnya ibunya Nabi Musa waktu ngelepasin itu kan dia ya udahlah ikhlas kan. Akhirnya Asia ini nyari Yang Susuan, mau nyusuin. ibu susuan. ya. Nah akhirnya kebetulan jadi Musa tuh punya kakak cewek. Nah kakak ceweknya itu yang kalau nggak salah dia orang kerajaan juga deh, gue lupa. Atau kalau nggak salah dia emang lagi di area kerajaan buat nyari apa, makan atau kerjaan gitu. Ya terus akhirnya ketemu Itu kerajaan lagi buka itu sayembara, siapa nih yang bisa nyusuin ini gitu. Nah dia tahu bahwa oh ini Musa. Terus dia bilang ke pihak kerajaan. Kan? Dia bilang ke pihak kerajaan, sesungguhnya aku tahu orang yang bisa menyusuinya dan dia pasti akan mau gitu. Akhirnya keluarga Musa ditarik semua jadi keluarga kerajaan, Karena emang itu sampai gede diurusin. Udah gede nih bangkang Firaun. makanya kan waktu beliau itu mau ketemu Fir'aun lagi sama Harun kan doa kan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Ya, itu wahlul waktu 'uqdatam min mau ngobrol lisani ke- yafqahu qawli. Mau apa namanya? Waktu mau ngomong, Itu waktu kemudian Yang tongkat berubah jadi ular itu ya itu dia doa. Karena dia susah ngomong. karena Makanya dia minta kan, Rabbi minta shrah li sadri, sama Allah tuh minta dimudahkan, didampingin juga sama didampingi. Harun. Dia Harun tuh kan sebenarnya kakaknya juga kan. Kakaknya apa adanya? Kakaknya kalau nggak salah. Kakaknya Harun itu lahir di tahun yang anak laki-laki boleh nggak dibunuh, Ya, boleh hidup. jadi partneran lah. Harun Nabi juga kan, diangkat Nabi, tapi jadi partnernya Musa. Oh iya itu benar, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Ya. wahlul 'uqdatam min lisani wa Haruna akhi kalau nggak salah gitu. Iya, makanya itu. Dan jadikanlah Itu Harun doa. sebagai saudaraku untuk berdakwah ke Fir'aun gitu, temenin sama Harun. Karena sebelumnya Harun yang selalu ngomong, Nabi Musa yang apa ya, ngasih itulah harusnya gini Ya, gini. jadi jubir lah. Gitu. Harun itu jubirnya. Sampai akhirnya ya itu pas ketemu Firaun ya adu sihir pun. Adu Itu kan sihir. doa itu dulu. Anjing mereka sihir pas Musa kata lu lempar tongkatnya. Jadi Musa aja kaget lah, aja jadi ular. Oh iya, waktu pertama di Gunung Tursina kan beliau ke Gunung Tursina kan, ngobrol kan, langsung ditanya ya
wahai Harun, apa yang ada di tanganmu? Harun jelasin, ini adalah tongkat, ini gunanya untuk menapak diriku, menuntun diriku, Ya. menggiring apa sih namanya, hewan-hewan dan membersihkan jalan gitu lah, untuk mengambil rumput gitu. Dijelasin gitu sampai akhirnya ya tuh dikasih tahu, Harun lemparlah tongkat itu gitu kan, terus berubah jadi ular. Harunnya takut, kaget. Lah jadi ular. Waduh, tapi apa Nabi Musa tuh segitunya, kayak sama Allah disuruh ini, ya udahlah, walaupun nggak tahu kan apa yang bakal terjadi. Maju aja dulu, walaupun takut tapi anjing kalem ya Allah gitu, ada Allah. Sama ketika itu, pernah tahu nggak sih ketika Nabi Harun itu udah terdesak di lautan, Ya, kan udah mentok banget kan, wah gimana nih, di belakang ada Firaun, di depan udah lautan gede, udah nggak bisa gimana. Terus pengikutnya bilang, wahai Harun, semuanya tamatlah riwayat kita, ya berat kata gitu lah. Israel tuh, Bani Israel tuh, Israel. Bani bangsa tuh. Semuanya tamatlah riwayat kita gitu. Tapi Harun bilang, enggak, sesungguhnya Allah, la innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersamaku gitu. Ya, Jadi ketika udah terpojok, ada yang hikmah yang gue ambil sih sebenarnya, ketika udah terpojok, udah mentok banget, belakang depan mentok, tapi ada keyakinan yang tetap masih tertaut di hatinya gitu loh. Dia berserah kepada Allah sampai akhirnya dapat wahyu kan, pukulkanlah tongkat itu ke lautan gitu. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi kan, tapi Iya. akhirnya dipukulin Pukul aja dulu. terus terberahlah lautan itu jadi 12 jalur. jalur. yang ngebuka 12 aja ternyata bukan satu. Salah satu nilai yang diambil adalah jangan-jangan ketika kita udah mentok, Itu di pikiran kita doang. itu di pikiran kita doang mentoknya. Dan jangan-jangan Kita harus buka lautan. bukan mau ke laut kan, maksudnya siapa tahu jalan keluarnya itu adalah sesuatu yang selama ini kita pegang sendiri, kita genggam, hal yang dekat dengan kita untuk bisa keluar dari situ. Kayak Musa yang ternyata jalan keluarnya tongkatnya itu gitu. Ya, dan atas, dan kita punya Allah. Itu sih keren Itu banget paling sih. relax sih menurut gue sih. Tapi di saat-saat terdesak. Maka dari itu carilah tongkat Musamu sendiri. Anjay. Gue baru lihat tadi siang apa pagi gitu, ada di museum tuh, nggak tahu di museum di mana ya, Tongkat Musa. tongkat Musa. Iya, ada. Itu benar. Kayaknya enggak deh. Nggak tahu. Nggak tahu sih. Dia modelnya Kayaknya tongkat di Musa kerajaan cuma Inggris deh. kayu gitu, cuma kayu ada cabangnya dikit gitu. Iya emang kayu, orang dulu buat bersihin jalan, buat semak-semak. Jadi gitu. bukan kayak tongkat yang dibuat jadi tongkat Iya, gitu, cuma kayak Kayu aja, kayu batang. aja gitu, kayu random yang ditemuin aja gitu. Iya, gue nggak tahu sih kalau itu sih. Kayaknya enggak deh. Agak mustahil. Ya, Sama ada satu yang lagi dicari sama bangsa Israel, Apa? tabut. Kabut itu apa? Tabut itu kayak kotak terus ada isi-isi sesuatu lah di dalamnya. Pandora. Nggak tahu ya, pokoknya jadi di zaman dulu tuh Pandora ada box. nabi kayaknya kalau Nah, nggak pasti salah mau di- dibuka sama Israel, bro. Padahal kan Pandora kan nggak boleh dibuka. Tapi ya dulu ada kotak yang di bawah nabi. Nah kotak itu tuh diisi sesuatu, peninggalan lah bisa dibilang. Jadi itu ada nabi yang dikasih tabut itu, yang dengan tabut itu dia jadi bisa berkuasa dan sebagainya lah gitu. Nah tabut itu sekarang ya karena nabi udah wafat kan, itu disimpan di suatu tempat. Nah bangsa Israel meyakini ketika nemu itu maka dia bakal bisa menguasai dunia. Ini peninggalan nabi ini, tabut itu sampai sekarang masih dicari sama peninggalan mereka. Goldie Roger ya. One Piece. Harta kirun aja. Harta kirun, harta karun tuh sejarahnya dari sejarah Iya. Islam juga. Iya.